Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Pak Gandhi Wahyu Maulana, SPD MSAK, dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Rizkia Lestari Utami dengan NIM C1C019-091. Yang kedua ada Rizky Tiwi Kusuma Dewi dengan NIM C1C019-100. Yang ketiga ada Jihan Fadila dengan NIM C1C019-106. Yang keempat dengan Krisna Putri dengan NIM C1C019-115. Yang kelima ada Rizky dengan NIM C1C019-121. Yang keenam ada dengan Aminatussaria dengan NIM C1C019-127. Yang ketujuh dengan Mineka Edita Fiabeta NIM C1C019-156. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi. Untuk pembahas pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengukuran dan pengendalian aset. Tujuan pengukuran penggunaan aset merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus untuk mengenai aset yang digunakan dan untuk mengacu para manajer agar pengukuran kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan pembandingan ROI dengan EVA, dua cara dalam mengenai laba dengan aktiva yang digunakan yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi yang guna pengendalian keputusan yang baik dan pengukuran kerja ekonomi suatu unit usaha. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang kedua, yaitu pengukuran aset. Dalam memutuskan dasar investasi apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat akan menanyakan terkait dengan dua hal. Yang pertama, praktik-praktik apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah serta jenis yang tepat dari aktiva baru. Ketika laba mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. Manajemen senior ingin agar tindakan yang mereka lakukan untuk tujuan ini merupakan tindakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, yaitu praktik-praktik apa saja yang paling baik mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Satu alasan untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit usaha adalah bahwa jumlah yang lebih besar ini diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Hanya jika kas aktual ditunjukkan, maka tingkat pengembalian dari unit internal akan terlihat sangat tinggi dan dapat menyesatkan manajemen senior. Beberapa perusahaan mengabaikan unsur kas dalam investasi. Alasannya adalah bahwa karena jumlah kas tersebut mendekati kewajiban lancar. Jika demikian halnya, maka jumlah piutang dan perusahaan akan mendekati jumlah modal kerja. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Tiwi. Selanjutnya adalah piutang.
Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan, dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persyaratan atas kredit individual dan juga batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Unsur piutang sering dimasukkan pada saldo aktual akhir periode, meskipun rata-rata antar periode secara konsep merupakan ukuran yang lebih baik atas jumlah yang seharusnya dikaitkan dengan laba. Modal kerja secara umum. Perlakuan atas modal kerja tentunya sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aset lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Alasannya, dari sudut pandang motivasional, jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tetapi, metode tersebut menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlakukan untuk mendanai sebuah unit usaha. Karena kewajiban lancar merupakan sumber modal seringkali dengan biaya bunga sama dengan nol. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aset lancar yang ada. Baiklah, saya Jian Fadilah yang akan melanjutkan pembahasan materi mengenai properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aset tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aset melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan metode yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aset dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Permasalahan tersebut antara lain, yang pertama, akuisisi peralatan baru, yang kedua, nilai buku kotor, yang ketiga, disposisi aktiva, yang keempat, penyusutan anuitas, dan yang terakhir yaitu metode penelitian lain. Selanjutnya, mengenai aset-aset yang disewa gunakan. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aset yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna usaha finansial, yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Keputusan pendanaan biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Karena alasan tersebut, pembatasan biasanya diberlakukan pada kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas aset. Selanjutnya yaitu mengenai aktiva yang menganggur. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aminatul Zuriyah. Kepada Aminatul Zuriyah saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu aktiva tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangannya atau dikenal dengan research and development yang intensif, misalnya mengeluarkan dana yang besar untuk mengembangkan produknya, sedangkan yang lainnya cenderung berfokus pada pemasaran, misalnya perusahaan menghabiskan banyak dana untuk iklannya. Dengan menghitung aset tersebut sebagai investasi jangka panjang, manajer unit usaha akan memperoleh manfaat investasi jangka pendek yang sedikit dari pengurangan atas pengeluaran untuk pos tersebut. Selanjutnya, kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Meskipun demikian, dalam situasi yang tidak lazim, pendanaan suatu unit usaha mungkin akan terasa aneh bagi unit usaha itu sendiri. Selanjutnya yaitu beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang, karena dana yang terlibat adalah campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Kemudian, survei-survei praktik.
Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aset tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan-perusahaan tersebut memasukkannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karenanya, dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan modal yang digunakan oleh divisi tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkyah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyah Lestari Utami dengan NIM C1C019091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi value added versi return on investment. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi value added. Ekonomi value added tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini, tetapi pendekatan dari ekonomi value added juga memiliki beberapa keunggulan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul dari return on investment. Yang pertama, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, keputusan yang meningkatkan return on investment suatu perusahaan investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dan yang terakhir, ekonomi value added berlawanan dengan return on investment, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Ekonomi value added ini dapat diukur dengan cara sebagai berikut, yaitu ekonomi value added sama dengan laba bersih dikurang dengan beban modal, di mana beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan. Untuk materi yang kedua, yaitu return on investment. Hampir semua perusahaan mempunyai pusat investasi mengevaluasi unit-unit usahanya berdasarkan dari return on investment dibandingkan dengan menggunakan dari ekonomi value added. Ada tingkat keuntungan dari return on investment ini. Yang pertama, yaitu merupakan pengukuran yang komprehensif, di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, yaitu mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Dan yang terakhir, return on investment ini merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer, dan yang akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Kepada saudara Rizky dipersilakan. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja perusahaan. Untuk melihat kinerja perusahaan ini dapat kita lihat dari laporan-laporan yang dihasilkan perusahaan tersebut, di mana laporan-laporan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan ini terdapat 2. Yang pertama yaitu ada laporan manajemen, di mana dalam laporan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada laporan manajemen dibuat bulanan atau kuartalan. Maksudnya kuartalan adalah laporan ini dibuat satu kuartal itu sekitar 3 bulan. Lalu kedua, laporan manajemen cenderung menggunakan informasi biaya historis atas biaya aktual yang terjadi. Artinya adalah laporan manajemen ini berdasarkan biaya masa lalu, bukan biaya yang sekarang. Lalu yang kedua ada laporan kinerja ekonomi. Nah, di laporan kinerja ekonomi ini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah laporan kinerja ekonomi biasanya dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap. Nah, perlu digarisbawahi bahwa laporan ekonomi itu dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu dilakukan hanya dalam selang beberapa tahun sekali. Lalu yang kedua adalah laporan ekonomi menggunakan informasi yang cukup berbeda. Artinya adalah bahwa laporan kinerja ekonomi ini tidak seperti laporan manajemen yang menggunakan biaya historis atas biaya aktual yang terjadi. Nah, dalam laporan kinerja ekonomi ini lebih berbeda. Lalu laporan ekonomi ini merupakan instrumen diagnostik. Laporan tersebut memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha ekonomi. Suatu unit usaha ekonomi dapat memperlihatkan bahwa bila dilihat secara keseluruhan, tidak akan menghasilkan laba yang memuaskan di masa depan. Lalu
Perbedaan di antara laporan keduanya ini adalah perbedaan yang paling nyata itu terdapat bahwa laporan ekonomi lebih terfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Sedangkan untuk nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan kinerja para manajer. Meski keterbatasannya diketahui, informasi ini tidaklah relevan untuk laporan yang memperkirakan masa depan. Dalam laporan tersebut, penekannya adalah biaya penggunaan atau replacement cost.